tutorial analisis regresi linear berganda di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, PDRB, dan kemiskinan. Setelah data sudah dalam bentuk Excel, selanjutnya buka software SPSS. Setelah itu, pada bagian variable view, masukkan variabel yang digunakan, yaitu variabel Z, Y, X1, X2, dan X3. Kemudian beri nama di setiap label variabel. Variabel Z sebagai kabupaten atau kota, variabel Y sebagai kemiskinan, variabel X1 sebagai jumlah penduduk, variabel X2 sebagai tingkat pendidikan, dan variabel X3 sebagai PDRB. Ubahlah tingkat pengukuran data pada masing-masing variabel. Variabel Z menggunakan nominal, sedangkan variabel X1, X2, X3, dan Y menggunakan scale. Selanjutnya pada bagian tipe data, ubah variabel Z menjadi string dengan karakter 25. Dan desimal diubah menjadi 0. Setelah variabel sudah selesai, maka inputlah bagian data view, kemudian input data Excel yang sudah dibuat, lalu kopilah data tersebut, lalu pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita pilih analyze, lalu regression, linear, dan data kemiskinan kita masukkan ke dalam dependent, data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB ke independent, lalu case labelnya kita masukkan kabupaten kota, lalu kita pilih statistik, lalu kita checklist confidence interval, kita ubah jadi 90%, kita checklist R-square change, descriptive, linearity diagnostic, Durbin what, lalu continue. Selanjutnya kita pilih plots, terus kita pindahin zebrat ke X, terus receipt ke variabel Y, lalu histogram, normal probability plot kita checklist lalu continue, terus save, terus under standardize kita checklist lalu continue. Kemudian method kita ubah menjadi enter, lalu OK. Setelah output yang dihasilkan muncul, maka selanjutnya interpretasi untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan 3 uji, yaitu pertama, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji normalitas data yang ditunjukkan pada grafik tersebut menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk mengecek keakuratannya, kita bisa menggunakan dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Kita buka data kita yang sebelumnya, lalu kita pilih RES1, kita pilih non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu satu sampel KS, lalu masukkan standardized RES1 di kotak test variable, lalu klik OK. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, terdapat nilai 0,200 dan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Kedua, uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah data atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, atau untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas atau independen
yaitu hubungan antara X1, X2, dan X3. Uji ini dilakukan dengan melihat tabel koefisien pada output SPSS. Jika kolinearitas toleran di bawah 0,1 atau nilai if di atas 10, maka akan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien, maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai kolinearity toleransi pada ketiga variabel berada di atas 0,1, 0,10, dan nilai p di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan pada variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedasitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedasitas, yaitu adanya ketidaksamaan variabel dari resi 2 untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil scatter plot menunjukkan bahwa setiap kabupaten atau kota menyebar tidak teratur, sehingga tidak adanya heteroskedasitas. Agar hasil yang didapatkan pasti, maka dilakukan uji Glenser. Nama buka data sebelumnya, pilih transform, lalu pilih compute variabel, isi ABS trace pada target variabel. Pada numeric expression, pilih ABS, masukkan variabel standar dice trace 1 pada kota numeric expression, lalu klik OK. Lalu kembali ke data untuk meregresi, pilih analyze, lalu pilih regression, dan pilih linear. Tabel dependent masukkan ABS trace, pilih tabel independent masukkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB, lalu klik OK. Setelah melakukan regresi, maka muncullah data-data berikut ini. Dari hasil interpretasi dan analisis bahwa variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Secara parsial, variabel tingkat pendidikan dan PDRB memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemiskinan, sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Simpulannya, kemiskinan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan PDRB sebesar 95,4%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 4,6%.